Istirahat melaksanakan sholat isya berjamaah. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah dirahmati Allah, acara berikutnya yaitu sambutan Ketua Dewan Pembina Musola As-Sufi yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Ahmad Yuliari. Kepada Bapak Haji Ahmad Yuliari, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan pembina majelis di Musola As-Sufi yang terhormat Bapak Profesor Rahman Agus Muhammad Tasbih, yang sama-sama kita hormati Habib Firly Al-Habsyi, para bapak-bapak, para ustazuna dan tokoh masyarakat, ada Ustadz Suryadi, Ustadz Tarmazi, DKM Haji Edi Afriansa dan Haji Iwan Fahmi Awaluddin, juga tokoh masyarakat Pak RT Nawawi. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya pada malam hari ini kita sama-sama hadir di sini dalam rangka membesarkan, menggembirakan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa selalu kita curahkan kepada junjungan kita, pada keluarga, sahabat dan umatnya, sehingga kita juga pada akhir nanti akan mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, berkumpulnya kita pada malam hari ini yaitu untuk menggembirakan, memperingati dan menyemangati daripada kita akan hadirnya baginda Rasulullah SAW. Ini adalah suatu kegiatan yang mana lebih mengenal dan lebih meningkatkan ketakwaan kita, khususnya kepada pembawa risalah Nabi besar Muhammad SAW. Dalam sebuah riwayat, dalam hal kita sedikit saja meragukan keberadaan Rasulullah, maka semua ibadah kita akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingat yang namanya kita percaya kepada Allah harus selalu dikaitkan percaya kepada Rasulullah. Atiullaha wa atir Rasul. Kalau kita taat kepada Allah, maka kita harus taat juga kepada Rasulullah, mengikuti segala sunnah-sunnahnya. Mungkin banyak hal yang perlu kita pelajari, teladani daripada Rasulullah SAW. Namun saya belajar dari guru saya hal yang kecil aja yang dapat kita amalkan sehari-hari, khususnya itu apabila kita membaca sholawat, bersolawat kepada Rasulullah. Satu sholawat akan dibalas dengan 10 kebaikan. Maka dari itu, dengan momen memperingati Maulid ini tentunya kita harus biasakan untuk banyak berselawat di hari-hari kita. Kegiatan 5 waktu sholat kita lebih banyak yang berselawat justru anak-anak. Bapak-bapaknya pada saat menjelang iqamah lebih banyak diam.
Jadi mulai maulid mulai besok pada saat menjelang iqamah kita semua harus buka suara meramaikan, membaca sholawat, membesarkan Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih pada bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat yang telah hadir memenuhi undangan kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam pelayanan kami. Terima kasih juga kepada teman-teman panitia yang telah membahu sehingga terlaksananya acara pada malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Marilah kita memperbanyak berselawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Dewan Pembina Mushola As-Sufi yang telah menyampaikan dua kata sambutan. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah dirahmati Allah, apabila dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, kita minimal diam dan mendengarkan, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari bacaan tersebut. Baiklah Bapak Ibu hadirin, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Habibur Rahman. Beliau adalah santri atau guru Ustadz dari Pondok Pesantren Ibnu Sabil. Kepada Al-Ustadz Habibur Rahman, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل
أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين والله يحب الصابرين صدق الله العظيم
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Adim. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustadz Habibur Rahman dari pesantren Ibnu Sabil yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan diamnya kita dan mendengarkan dengan hikmat pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Bapak Ibu hadirin, tibalah saatnya di puncak acara kita pada malam hari ini, yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Profesor Dr. Rahman Muhammad Agus Tasbih SAG MM. Kepada Profesor Dr. Rahman Agus kami persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi, sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya seorang bapak di antara kalian, tapi juga dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penutup para nabi. Allah juga menyampaikan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat bersolawat kepada nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian, sampaikan salam dan solawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, para asatizah, para guru, habaib, DKM dengan segenap pengurus Musholla As-Sufi, seluruh jamaah yang nampaknya setiap acara di sini selalu ramai. Alhamdulillah, ramai jamaahnya, ramai juga suara anak-anaknya. Inilah ciri. Saya yakin 20-30 tahun ke depan ini masih hidup. Ya. Ini masih berjalan. Karena banyak anak-anak. Tapi kalau tempat itu sudah sunyi senyap, yang ada adalah orang tua
maka jangan tunggu 10 tahun, dia bakal selesai. Mudah-mudahan Musola As-Sufi terus syiar, dan insya Allah akan lahir ilmu manfaat dan lahir jariah-jariah terbaik di tempat ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah adalah ungkapan yang sangat luar biasa dari seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallah. Kalau kau mau menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, maka engkau tidak akan mampu menghitungnya. Jika ada alat, ada kalkulator yang mau menghitung-hitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, maka bisa rusak mesin kalkulator itu untuk menghitung nikmat Allah itu, dan nikmat Allah belum habis. Itu makna yang terkandung di dalam kata in, wa in ta'uddu, bahwa nikmat Allah itu sangat banyak. Maka kalimat yang Allah berikan ke kita untuk ngimbangin itu dan lebih dahsyat nilainya adalah alhamdulillah. Di antara nikmat yang Allah berikan, manakala kita dicintai oleh orang, seorang pemimpin dicintai oleh rakyatnya, maka jabatannya menjadi nikmat. Orang kaya dicintai oleh warga, maka kekayaannya menjadi nikmat. Allah sangat suka orang miskin yang dermawan, tapi Allah lebih suka orang kaya tapi dermawan. Luar biasa. Subhanallah. Allah benci pemuda yang tidak sholat, tapi Allah lebih benci orang tua tapi tidak sholat. Subhanallah. Ini ungkapan-ungkapan nikmat. Termasuk di antara nikmat jamaah sekalian adalah manakala anak-anak kita berhasil tumbuh sehat. Ya, tadi anak kecil Masya Allah dapat duit mainan ya tadi. Dapat duit baru. Duit baru. Subhanallah. Jamaah sekalian, termasuk nikmat terbesar adalah manakala anak kita tuh tumbuh sehat dan dia sukses dalam setiap pendidikannya. Ya. Luar biasa. Itu nikmat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dia sangat pandai dalam memposisikan diri di hadapan anak-anaknya, di hadapan cucunya. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Kami tidak utus engkau Muhammad kecuali rahmat bagi alam semesta. Kalimat rahmat ma siwallah. Ya. Maksud saya al-alamin itu ma siwallah. Alam itu selain Allah.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang terhadap alam, termasuk diantaranya adalah keluarganya. Kenapa Nabi Muhammad sayang? Bagaimana Nabi Muhammad sayang terhadap keluarganya? Ulama kita menyampaikan itu Rasul kalau dia pulang ke rumah, dia tanggalkan jabatannya di depan rumah. Dia tanggalkan identitasnya di depan rumah. Dia tanggalkan panglimanya di depan rumah. Dia masuk di rumah sebagaimana posisi dia sebagai orang rumah. Sehingga istrinya bilang, suamiku datang. Karena yang datang bukan panglima jenderal, yang datang bukan presiden. Cucunya bilang, kakekku datang. Karena yang datang bukan presiden. Sekalipun Nabi Muhammad adalah pemimpin umat. Anaknya bilang, bapakku datang. Karena yang datang adalah bapaknya, bukan seorang jenderal. Bagaimana dengan posisi kita melihat kondisi ini? Ini adalah next. Ini adalah kesudahan dari peringatan Maulid ini. Kita meniru bagaimana Rasul membina dia punya keluarga. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat dia bersama dengan cucunya, pada saat dia di rumah, dia lupa kalau di luar ada seminar. Dia lupa kalau di luar itu ada tugas besar. Tapi dia merelakan dirinya menjadi kuda buat cucunya. Dia turunkan punggungnya, baru cucunya naik di atas punggung. Baru dia bermain-main dengan cucunya. Setelah cucunya puas, lalu kemudian dia turunkan punggungnya, lalu secara cucu ini turun, ya, dengan hati-hati. Setelah itu dia peluk cucunya dengan pelukan yang mendalam. Lalu kemudian dia cium cucunya dengan ciuman yang sangat mendalam. Ada sahabat yang memperhatikan Rasulullah. Ya Rasul, saya adalah seorang bapak dari 10 anak. Sahabat, kalau saya 13. Ya Rasul, saya ini adalah seorang bapak dari 10 anak. Tapi tidak pernah sekalipun saya mencium saya punya anak. Apa kata Rasul? Saya khawatir seorang orang tua, seorang ibu, seorang ayah yang tidak pernah mencium anaknya, Allah cabut kasih sayang dari hatinya. Ya. Maka pulang dari sini cium anaknya. Ya. Ini sunnah Nabi. Subhanallah. Begitu Rasul luar biasa dalam keluarganya. Rahmatan lil alamin. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia tidak hanya sayang kepada keluarganya, tapi terhadap binatang pun dia sayang. Sampai-sampai Nabi mengatakan masuk neraka seorang perempuan yang menahan seekor kucing. Lalu kucing itu tidak dilepaskan untuk mencari makan sendiri. Kemudian besoknya kucing itu mati. Dia ahli neraka. Begitu Rasul sangat sayang dengan rahmatan lil alamin. Rahmat bagi alam semesta.
Luar biasa. Bahkan terhadap benda mati pun Rasul sayang. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pemimpin negara yang paling sederhana perabotan rumah tangganya. Subhanallah. Dia cuma di dalamnya ada tikar, ada pedang, ada gelas, ada siwak. Itu Rasul. Saking sayangnya terhadap perabotannya, itu tikarnya dia kasih nama Al-Hush. Pedangnya dia kasih nama Zulfikar. Apa kata Rasul? Saya memberi nama tikar saya Al-Hush. Saya sayang dengan tikar saya karena saya adalah pemimpin yang tidak pernah tidur di atas kasur. Gimana dengan kita? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Rasul. Subhanallah. Luar biasa. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Dan kami tidak mengutusmu Muhammad kecuali rahmat bagi alam semesta. Kira-kira masih ada nggak kasih sayang seperti yang Rasul lakukan di era-era milenial saat ini? Mungkin gelengnya kita lebih banyak daripada ngangguknya. Itu udah jauh. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kurang lebih 14 tahun yang lalu sudah lewat. Rasul itu bawa lampu. Ya, kita ini sudah sangat jauh dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah nggak kita berjalan, ada orang bawa lampu, lalu kita sudah jauh di belakang? Pernah nggak? Kalau kita berjalan dekat dengan yang bawa lampu, dipastikan kaki itu insya Allah lebih banyak mulusnya berjalan dibanding kesandungnya. Betul nggak? Tapi kalau lampunya sudah jauh ke depan, kita ketinggalan di belakang, maka kemungkinan besar kaki ini banyak kesandung dengan batu karena sudah gelap. Itu makanya pentingnya namanya peringatan Maulid untuk mengenang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita ini ada dapat cahaya lampu, mengerti bagaimana sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam kebesarannya terlihat pada saat Sayyidina Umar bin Khattab. Ada yang tahu ceritanya Sayyidina Umar bin Khattab? Sayyidina Umar bin Khattab suatu saat dia nangis terseduh-seduh. Lalu di kesempatan lain tiba-tiba dia ketawa ngakak. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Kata sahabat yang lain, ini Sayyidina Umar ini aneh. Ya. Sayyidina Umar sebentar dia ketawa. Sebentar-sebentar dia menangis. Ditanya,
"Wahai Umar, apa yang membuat engkau ketawa? Dan apa yang membuat engkau menangis?" Umar bin Khattab menjawab, "Aku tertawa karena aku dulu penyembah berhala. Penyembah berhala. Bahkan saya bukan hanya menyembah, tapi saya juga bikin berhala. Saya buat berhala itu dari korma yang matang. Saya buat ada badannya, saya buat ada tangannya, saya buat ada kepalanya, ada telinganya, ada hidungnya, lengkap. Tapi pada saat saya lapar, saya minta maaf sama Tuhanku. Tuhan, mohon maaf, saya lapar. Aku potek hidungnya, aku makan Tuhanku sendiri." Subhanallah. Beruntung, kata Umar bin Khattab. Sangat beruntung. Rasulullah hadir mengajarkan ketauhidan. Sehingga aku mengerti siapa Allah sesungguhnya. Dialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dihadirkan oleh Allah untuk mengajari aku ketauhidan. Maka Umar bin Khattab, sebelum dia Islam, dia adalah musuh besar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dosanya begitu besar. Tapi begitu dia Islam, dia mengucapkan syahadat. Gimana syahadatnya, Bu? Coba sama-sama. Asyhadu illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Dua kalimat syahadat ini diucapkan oleh sang pendosa. Rasul katakan, seluruh dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua kalimat syahadat. Umar bin Khattab. Lalu ditanya lagi, apa yang membuatmu menangis? Sebelum saya Islam, kebiasaan kami malu kalau perempuan lahir dari janin istri kami. Dari rahim istri kami lahir seorang perempuan, kami sangat malu. Ya. Dalam ayat itu orang jahiliyah kalau dia melahirkan perempuan itu mukanya muswaddan, merah padam. Ya, hitam dia punya muka lantaran malu akibat lahirnya seorang anak perempuan. Itu yang terjadi terhadap anak saya. Karena ibunya sayang kepada anak saya, pada saat dia lahir, dia sembunyikan identitas keperempuanannya kepada saya. Dia pakaikan pakaian seperti pakaian laki-laki. Dia dandanin dia seperti laki-laki supaya anak ini selamat. Tapi begitu sudah mampu diajak untuk ngobrol, bisa diajak bicara, kira-kira umur 5 atau 6 tahun, 7 tahun, kurang lebih begitu. Suatu saat saya berjalan dengan si anak, berdua, di tengah padang pasir, tiba-tiba anak saya meminta untuk pipis, buang air kecil. Dan saya dapati malu yang sangat luar biasa, karena ternyata anak saya selama ini yang saya anggap laki-laki adalah perempuan. Saat itu juga aku gali kuburan, aku gali lubang. Setelah aku gali, anakku bertanya, "Pak, itu lubang buat apaan?" Aku nggak pernah ngomong, aku gali terus itu lubang. Dan setelah kira-kira sudah bisa untuk nguburin,
Aku ceburkan anak saya di bawah. Anak saya teriak, "Pak, kenapa aku dimasukkan ke lubang? Pak, kenapa aku ditutupin pasir?" Sampai kemudian tidak terdengar suaranya lagi. Itu yang membuat aku menangis. Sementara kalian tertawa. Beruntung Rasulullah hadir memuliakan nilai seorang perempuan. Kalaulah Nabi Muhammad tidak hadir, mengajarkan bagaimana memuliakan perempuan, mengangkat derajat perempuan, tentu saya dalam kezaliman selamanya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bicara Nabi masih banyak. Ini baru pembukaan. Ya, baru pembukaan, baru alhamdulillah, belum wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Ini cukup apa nambah lagi? Ya. Ya. Oh, cukup. Ya. Satu lagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam akhlaknya, ya, jadi fisiknya, jadi wakana sallallahu alaihi wasallam akmalun nasi khalqan wa khuluqa. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik dalam akhlak dan juga fisiknya. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panjang rambutnya. Ada yang teriak, "Gondrong Ustaz." Bukan. Gondrong itu pasti panjang. Tapi panjang belum tentu gondrong. Ya. Nabi selalu rapi, dia punya rambut. Panjang dia rambutnya tapi rapi. Rasul itu selalu bersama dengan sisir. Itu kehebatan Rasul. Karena apa yang dia punya, dia memaknai sebagai nikmat Allah. Beda sama kita. Kadang rambut sendiri, kita tidak menganggapnya sebagai nikmat dari Allah. Tapi kalau Nabi beda. Kadang kalau pagi-pagi nasi uduk udah habis satu piring, tapi rambut masih acak-acakan. Itu kita. Itu beda sama Rasul. Mau keluar dari kamar, dia udah rapi. Subhanallah. Itu Rasul. Jadi pakaian rapi sesungguhnya itu sunnah Rasul. Ya, memperbaiki rambut itu sunnah Rasul. Tapi ini ada santri dari Ibnu Sabi, jangan karena Rasul panjang rambutnya, protes, Ustaz, kita pendek rambut aja. Nah, ya, rapi, bersih, itu Rasul. Rasul paling putih giginya, karena dia rajin sikat gigi. Wanita cantik, putih giginya, itu tambah cantik. Betul. Tapi wanita yang cantik, kuning giginya, itu nggak jadi nambah cantik. Rasul itu dia rawat dirinya dengan baik. Ya, subhanallah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kesempurnaan akhlaknya itu ada dalam Al-Quranul Karim. Ini terakhir.
Wa kana khuluquhu Al-Qur'anul Karim, dan adalah akhlaknya Rasul itu Al-Qur'an seluruhnya. Bu, Ibu, ya sebentar lagi ya. Ada penelitian dari IIKI, Institut Ilmu Al-Quran, bahwa didapati angka yang sangat mencengangkan. Dari 25 provinsi diteliti, ternyata 72,25% orang Islam di Indonesia tidak mampu membaca Al-Quran. Subhanallah. 72,25%. Yang bisa hanya 27,75%. Alhamdulillah di As-Sufi ini dia buat kampung Quran. Mudah-mudahan ini selamat. Apa yang ingin saya sampaikan dari kondisi ini? Kalau akhlaknya Rasul itu adalah Al-Quran, sementara umat Islam yang bisa baca Al-Quran hanya 27,75%, artinya hanya 27% saja yang mengerti akhlaknya Rasul. 72 sekian itu nggak kenal akhlaknya Rasul, kecuali melalui peringatan Maulid seperti ini kalau dia hadir. Kalau nggak hadir, lewat. Berkah itu ada di Al-Quran. Lah kalau tidak ber-Al-Quran, bagaimana berkah itu mau turun? Subhanallah. Kita lihat lagi. Sayyidina Ali sampaikan bahwa huruf hijaiyah, huruf-huruf Al-Quran 29 itu adalah nama-nama Allah. Saya ulang. Sayyidina Ali sampaikan bahwa huruf hijaiyah adalah nama-nama Allah. Ironis, kalau ada umat Islam yang tidak bisa ngaji, yang tidak bisa baca Al-Quran, artinya 29 nama Tuhannya, 29 nama Allah dia tidak kenal. Karena kalau dia kenal huruf hijaiyah, dipastikan dia bisa baca Al-Quran. Apa ending, apa yang kita lakukan sesudah peringatan Maulid ini? Setelah selesai saat ini, udah selesai. Tapi kesudahannya kita harus mengikuti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana itu tersimpan? Di Al-Quran 30 juz. Jamaah sekalian, mungkin ada yang bilang, Ustadz, sulit kami membaca Al-Quran. Ada metode tasbih, satu metode yang dipakai belajar dengan konsep zikir. Jadi jamaah tidak dipaksa untuk menghafal huruf-huruf, tidak. Ayo zikirkan huruf itu a, ba, ta, sa. Semampu yang kita bisa. Yang namanya zikir itu berulang kali, paling tidak 19 kali. Kalau ini mampu diterapkan dengan baik, insya Allah yang punya nama sendiri yang akan memberikan ilmu itu kepada jamaah sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Yang maha kasih sayang, dia yang mengajarkan Al-Quran. Cukup kita berzikir a, ba, ta, sa. Yang ditawarkan oleh metode tasbih ini mengenalkan seluruh komponen huruf yang ada di Al-Quran. Kalau kita rajin ke situ,
insya Allah Allah akan mudahkan untuk baca Al-Quran. Jadi belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, itulah sesungguhnya buah dari peringatan Maulid. Maka saya berharap kita ini ada di kelompok 72, kita ada di kelompok 27,75% yang bisa baca Quran. Ajak diri kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Ajak keluarga dekat, ajak sahabat, ajak famili untuk beral-Quran. Paling tidak setiap hari ketemu dengan Al-Quran. Jangan katakan, Ustadz, saya punya jabatan, saya tidak sempat baca Quran. Ada tuh Bupati Berau, Kalimantan Timur. Pernah dengar kisahnya enggak? Waktu COVID di 2021 lagi ganasnya, beliau meninggal dunia. Apa yang dia lakukan? Setiap 3 hari, saya iri sebenarnya sama beliau. Setiap 3 hari dia khotam Al-Quran. Setiap 3 hari. Bupati. Setiap 3 hari dia khotam Al-Quran. Ya. Lalu ada masyayikh dari Mesir datang di sebuah pengajian seperti ini. Lalu ada jamaah minta, wahai syekh, tolong datang ke rumah. Saya mau bersedekah dan saya minta didoakan. Datanglah syekh, singkat cerita, ke rumah orang tersebut. Sudah itu dia bersedekah, lalu dia doakan. Sebelum didoakan, dia bilang, kau mau didoakan apa? Kata si tuan rumah, saya minta didoakan supaya saya bisa khotam dalam 3 hari. Kaget si syekh. Emang selama ini berapa hari khotam? Selama ini saya baru bisa 7 hari khotam. Saya iri sama bupati yang meninggal itu. Apa kata syekh? Saya nggak berani mendoakan. Justru saya minta didoakan sama antum. Ahlul Quran. Ahlul Quran itu keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu jamaah apa yang terjadi dengan sang bupati? Pada saat COVID dia meninggal, dia tugas ke Balikpapan. Ini tidak bisa kena protokol. Langsung dikuburkan di Balikpapan. Jadi dikuburkan di Balikpapan. Dan 1 tahun kemudian, baru-baru ini, oleh pemerintah diusulkan supaya ini dipindahkan ke Berau. Maka diadakanlah penggalian. Dan ternyata mayatnya masih utuh. Masih utuh. Itu yang gotong pada nangis. Bahwa dahsyat Al-Quran. Ya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran karena nanti akan datang menjadi syafaat bagi siapa saja yang mencintainya. Alhamdulillah kita di sini ada setiap malam Rebo ya. Hah? Malam Selasa. Setiap malam Selasa kita ada pengajian di sini, ya. Alhamdulillah. Ini As-Sufi, Kampung Quran itu memperhatikan fasilitas itu. Ibu-ibunya juga demikian. Nah, mudah-mudahan kita ini menjadi ahlul Quran, ahlullah sebagai buntut dari kecintaan kita peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa ini saja yang saya sampaikan, tidak bermaksud menggurui, ini hanya sekedar sharing saja di antara kita. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaat berkah dunia akhirat. Ala hazihi niyya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih kami ucapkan kepada guru kita yang telah menyampaikan nasihat agama. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat kita serap, dapat kita petik, dan mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah Bapak Ibu hadirin, selesailah acara kita pada malam hari ini, namun belumlah sempurna kalau tidak ditutup dengan doa penutup. Namun sebelum doa penutup, saya atas nama pembawa acara mohon maaf apabila ada kata dan kalimat yang tidak berkenan, mudah-mudahan agar dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Untuk doa penutup kami mohonkan kepada pengurus Mushola As-Sufi yaitu Bapak Haji Edi Afriansyah. Pada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi likal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih dajjal. Allahumma afina fi badanika wa afina fi sam'ika wa afina fi basarika la ilaha illa anta. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sautika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah Bapak Ibu hadirin, acara demi acara telah kita laksanakan bersama. Kami mengharapkan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang berada di dalam agar jangan dulu meninggalkan tempat ini karena mungkin ada sedikit makanan ringan yang akan dibagikan oleh panitia.